Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sebagai manusia yang menjalani hidup dengan beragama, pasti bertanya-tanya bagaimana akhir dari kehidupan ini. Ada agama yang menerangkan bahwa akhir hidup kita adalah di surga atau neraka. Ada juga yang tidak ada surga dan tidak ada neraka. Bagi yang agamanya menjelaskan akan masuk surga, pasti membayangkan bagaimana bentuk surga atau gambaran surga, maupun gambaran neraka kelak. Padahal pasti akan jauh berbeda atau lebih indah dari apa yang kita bayangkan atau kita gambarkan. Jika misalnya kita beragama Islam, pasti juga ingin mencari tahu bagaimana gambaran surga dalam Islam itu sendiri. Surga dalam agama Kristen, surga dalam agama Yahudi, surga dalam agama Hindu, maupun surga dalam agama Buddha. Keenam agama ini ternyata punya definisi arti surga yang berbeda-beda. Nah, berikut ini perbedaan surga menurut 6 agama di Indonesia. Heaven dalam Kristen. Tujuan akhir kehidupan menurut agama Kristen hampir sama dengan tujuan akhir hidup menurut agama Yahudi, yaitu adanya kerajaan Allah di bumi ini. Yesus Kristus adalah kepala kerajaan itu. Heaven atau kerajaan surga adalah kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Istilah surga dipakai penulis Alkitab merujuk kepada tempat yang kudus, di mana Allah berada saat ini. Kehidupan kekal, ciptaan yang sempurna, tempat di mana Allah menghendaki untuk tinggal secara permanen dengan umatnya. Tidak ada lagi perpisahan antara Allah dan manusia. Orang-orang beriman sendiri akan hidup dengan kemuliaan, dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, dan tidak ada air mata. Gan Eden Yahudi. Sebenarnya bagi orang Yahudi itu tidak ada yang namanya surga atau neraka, dan tempat kembalinya hanya kepada Tuhannya. Tujuan akhir kehidupan menurut agama Yahudi adalah pembaharuan pemerintahan Yahweh atas kerajaan duniawi, dengan seorang Mesias duniawi atau utusan Tuhan yang akan datang ke bumi sebagai kepala kerajaan. Barang siapa di dunia memelihara Torah akan masuk surga ke Taman Eden. Dan barang siapa tidak memelihara Torah, ia menuju tempat hukuman yang disebut Gehinom. Gan Eden adalah bahasa Ibrani yang berarti Taman Eden. Adalah tempat spiritual terakhir yang diyakini umat Yahudi. Tempat di mana jiwa dari orang-orang benar hidup abadi bersama Tuhan. Penggunaan istilah Eden sebagai tempat yang sangat menyenangkan mungkin berhubungan dengan istilah yang sama dalam bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Dijelaskan bahwa Eden merupakan tempat tumbuhnya pohon kehidupan, merupakan tempat yang berlawanan dengan Gehinom atau tempat penghukuman terakhir, yakni tempat di mana para pendosa akan mensucikan diri dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang disebutkan bahwa kebanyakan pendosa tinggal di sini selama 12 bulan. Namun para pendosa besar tidak akan pernah keluar. Surga Hindu. Menurut agama Hindu, surga berasal dari kata svar atau cahaya dan ga artinya pergi. Dengan demikian, surga diartikan dengan pergi menuju cahaya. Mengutip dari Vedanta Upanishad, dijelaskan bahwa surga adalah dunia ketiga yang penuh cahaya, di mana cahaya matahari, bulan, dan bintang tidak ada artinya dibandingkan cahaya yang dipancarkan surga. Surga dalam agama Hindu merupakan suatu tempat sementara bagi jiwa yang penuh dengan pahala, namun belum cukup suci untuk mencapai moksha. Setelah menikmati surga sesuai pahala yang dimilikinya, jiwa tersebut akan kembali mengalami proses reinkarnasi untuk mencapai kesucian jiwa dan mencapai moksha. Kesimpulannya, surga adalah kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah moksha.
yakni bersatunya Atman atau jiwa dan Brahman yang bersifat kekal. Alam bahagia dalam Buddha. Menurut agama Buddha, alam surga atau alam bahagia juga ada di dunia ini, bukan suatu tempat yang ada di luar dunia. Disebutkan ada 6 tingkat alam surga dan 16 tingkat alam Brahma, serta 4 tingkat alam arupa. Kesemuanya itu adalah merupakan alam yang dapat dicapai seseorang dengan bekal perbuatan baiknya, selama menjadi manusia terlepas dari agama apapun yang diikutinya. Sedangkan alam Brahma dan arupa bukan hanya dicapai hanya dengan melakukan kebajikan, melainkan juga dengan latihan meditasi. Seseorang yang bermeditasi sehingga ia mampu menjadi rupa jana dan arupa jana, maka setelah meninggal dunia, ia akan terlahir di alam Brahma tersebut. Tujuan akhir manusia menurut agama Buddha adalah nirwana yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni nirvanaji atau nibbana. Kata ini sebenarnya berarti padam, bukan tidak ada, namun dalam pengertian yang lebih dalam. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi atau suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu keadaan atau ketiadaan, dan nibbana bukanlah suatu surga. Tidak ada kata yang cocok untuk menjelaskan nibbana ini. Ibarat nibbana ini api, yakni api itu ada, namun api itu tidak dapat disimpan di suatu tempat tertentu. Tempat berdiam Tuhan Konghucu. Pada dasarnya Konghucu tidak seperti agama lain yang menggambarkan dengan jelas dan detail bagaimana keadaan yang ada dalam surga. Dalam agama Konghucu tidak ditemukan satupun ayat yang menggambarkan alam metafisik ini atau alam roh suci. Meski tidak ada ayat yang menggambarkan alam metafisik, sebenarnya secara tersirat telah menunjukkan jalan bagaimana alam roh atau metafisik tersebut. Dalam kitab Lunyu jilid 11 ayat 12, sebelum mengabdi kepada manusia, betapa dapat mengabdi kepada roh. Sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal setelah mati. Konghucu meyakini bahwa pada saat manusia-manusia mengalami kematian roh, seorang manusia meninggalkan badan, dan orang yang semasa hidupnya mampu hidup sesuai dengan watak sejatinya. Rohnya menjadi Sheng naik ke surga dan immortal. Artinya hidup abadi di alam surga atau Siantian di samping Tuhan. Karena menurut surga dalam agama Konghucu adalah tempat berdiam Tuhan dan makhluk-makhluk langit. Al-Jannah di dalam Islam. Al-Jannah sendiri banyak dijelaskan di Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Rasulullah juga pernah mengutip firman Allah dalam hadis Qudsi yang artinya, "Aku telah menyiapkan bagi hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit dalam benak seseorang." Hal ini berarti gambaran visual tentang surga akan jauh lebih indah dari bayangan atau ilustrasi yang kita pikirkan selama ini. Walaupun banyak keterangan yang menyebutkan bahwa penghuni surga akan mendapat kesenangan yang luar biasa. Seperti misalnya rumah atau istana yang terbuat dari emas, bidadari, aneka makanan minuman, dan adapun yang diinginkannya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Dalam agama Islam terdapat tingkatan dan nama surga itu sendiri. Masing-masing akan diberikan sesuai tingkat ketakwaannya. Namun bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang soleh dan didoakan oleh anak-anaknya, mereka akan dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah walaupun tidak sama derajatnya. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 21. Nah, itulah perbedaan surga menurut 5 agama di Indonesia. Tentu setiap agama mengajarkan kebaikan dan ketakwaan. Dan orang-orang yang sangat beriman akan hidup kekal di surga nanti.
Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala khilafan mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel Islam Populer dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin.